warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrir Multazam dan di samping saya ada Muhammad Dewahal Faiz dan di samping saya lagi ada Muhammad Naftai Saika. Di sini kami akan membuat video tentang network service. Nah, mungkin pada materi ini dia akan menjelaskan tentang apa itu eksploitasi berbagai jaringan dan kesalahan konfigurasi. Di sini kami tidak membahas tentang peretasan, melainkan tentang mendapatkan akses tidak sah ke sebuah mesin dengan eksploitasi jaringan layanan jaringan atau networking service. Nah, langsung aja masuk ke soalnya. Yang pertama ini kan memang nggak ada soal, mari kita akan lanjut ke yang soal kedua. Nah, pada soal kedua, dia ada menanyakan beberapa soal, yaitu yang pertama, apa kepanjangan dari SMBP? Nah, pada SMBP ini, dia kepanjangannya adalah Server Message Block, yang dimana pada paragraf pertama, di baris pertama, teks secara eksplisit mendefinisikan singkat dari pernyataan tersebut. Nah, langsung aja masuk yang kedua, itu jenis protokol SMBT adalah respon request. Mengapa? Karena pada paragraf ada juga menjelaskan pada paragraf ketiga, baris pertama yang menyebutkan bahwa pada jenis protokol si SMBP ini dia di response request. Tuh. Nah, yang ketiga ada rangkaian protokol apa yang digunakan klien untuk terhubung ke server. Nah, pada soalan yang ketiga ini dia ada pada paragraf ketiga baris kedua, yaitu yang dimana dia menjelaskan tentang client connect to server using TCP or IP. Karena kolom jawaban yang diminta digunakan di jaringan komputer, di jaringan modern. Makanya dia menggunakan TCP atau IP. Nah, yang keempat, sistem apa yang digunakan Samba untuk berjalan atau ini digunakan sambaran untuk menjalankan suatu sistemnya, yang dimana dia menggunakan Unix karena Samba dia open source server support, yang dimana dia relatif dengan sistem operasi target untuk sebagai Linux ya, gitu. Nah, langsung masuk yang ketiga. Yang ketiga ada yaitu adalah pertanyaan lakukan pemindaian tentang minimap berapa port yang terbuka. Nah, kalau kami lihat di sini dia ada 3 port terbuka. Ini mana ketika kita menjalankan pemindaian nmap standar pada alamat IP, hasilnya pemindaian menunjukkan daftar port yang statusnya digunakan, yang dimana dia ada terdeteksi 3 port itu. Terus yang keempat ada yang selanjutnya ada port yang dijalankan SMB. Port apa yang dijalankan SMB? Berikan port urutan menaik. Yang dimana di sini ada dari 3 port yang terbuka, kami ada melihat di 139 atau di 445, yang dimana ditemukan melalui nmap di atas layanan SMB secara standar yang berjalan di port 139 dan 445. Nah, yang selanjutnya adalah mari kita mulai dengan enum Linux. Lakukan pemecahan dasar sebagai permulaan kelompok kerja. Nah, pada kelompok kerja ini dia sesuai instruksi dari tabel. Mungkin dia dari informasi grup di atas ya, yang dari soal. Dari pernyataan juga di atas, yang dimana perkumpulan jaringan lokal secara standar yang diatur ke nama default Windows, yaitu workgroup. Nah, grup apa nama mesin dari SMB ini? Dia kalau kami lihat dari nama mesinnya itu adalah Polos MB. Mengapa? Dalam laporan hasil pemindaian Enum 4 Linux, alat ini akan berhasil melakukan DOM, nama NetBIOS atau nama host dari target berdasarkan konfigurasi spesifik yang dibuat oleh pembuat
dari modul terhack nih, makanya dia namanya polos MB. Nah, untuk selanjutnya adalah versinya. Nah, kalau versinya ini adalah 6.1 menyesuaikan dengan pernyataan yang telah disediakan di atas itu. Terus bagian apa yang menonjol sebagai suatu yang mungkin kita kita selidiki, itulah bagian profil. Karena di sini kan ada satu folder yang tidak biasa bernama profil. Folder seperti ini sangat menarik perhatian presenter karena biasanya menyimpan berkas konfigurasi dan data pengguna gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Masuk ke tugas keempat, mengeksploitasi UKM. Langsung kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, apa sintaks yang benar untuk mengakses berbagi SMB yang disebut rahasia sebagai setelan pengguna pada mesin dengan IP 10.10.10.2 pada port default? Jawabannya yang kami temukan adalah SMB client garis miring 10.10.10.2 garis miring secret min u suite min p 445. Mengapa jawabannya ini? Karena berdasarkan rumus sintaks pada jawaban itu, SMB client slash IP ini slash secret dan u suite min p445 itu. Jadi kita dengan memasukkan variabel yang diminta ini, jadi user share secret suite port standar SMB yaitu 445. Maka susunan perintahnya menjadi persis seperti pada jawaban ini. Selanjutnya, bagus. Sekarang Anda sudah menguasai sintaksnya. Mari kita coba mengeksploitasi kerentanan ini. Anda memiliki daftar pengguna, nama berbagi atau SMB, dan kerentanan yang dicurigai. Dan di sini tidak perlu jawaban. Selanjutnya, apakah berbagi mengizinkan akses anonim? Iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Bagus, lihatlah dokumen menarik yang dapat berisi informasi berharga. Siapa yang dapat kita asumsikan milik folder profil ini? Dan kami menemukan jawaban yaitu John Cactus. Mengapa jawabannya John Cactus? Karena setelah masuk ke dalam share tersebut dan menjalankan perintah ls atau dir, pengguna menemukan berkas atau folder yang mengindikasikan nama pemilik profil tersebut, yaitu John Cactus. Selanjutnya, layanan apa yang telah dikonfigurasikan untuk memungkinkannya bekerja dari rumah? Jawabannya adalah SSH, karena di dalam direktori tersebut terdapat indikasi atau folder konfigurasi remote access jarak jauh yang umum digunakan dalam dunia Linux untuk bekerja jarak jauh secara aman, yaitu layanan SSH. Okey, sekarang kita tahu ini direktori apa pada berbagi yang harus kita lihat. Jawabannya adalah .ssh. Karena di sistem berbasis Linux atau Unix, pengaturan konfigurasi dan kunci akses untuk layanan SSH disimpan di dalam folder tersembunyi bernama .ssh. Makanya kita menggunakan dot ini atau titik ini. Selanjutnya, direktori ini berisi kunci autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengautentikasi diri mereka sendiri pada dan kemudian mengakses server. Manakah dari kunci ini yang paling berguna bagi kita? Jawabannya adalah ID RSH. Karena di dalam folder SSH, kunci privat yang digunakan untuk proses autentikasi tanpa
kata sandi disimpan dengan nama default ID RSA. Selanjutnya, apa itu bendera smb.txt? Dan jawabannya adalah THM dalam kurung SMB is fun. Alasannya mengapa jawabannya ini? Karena setelah mengunduh kunci ID RSA menggunakan perintah get ID RSA, jadi mengubah isinya dengan chmod 600 ID RSA dan masuk ke server target via SSH. Jadi pengguna berhasil menembus server dan membaca isi berkas penanda atau flag bernama smb.txt yang berisi kode unik tersebut, kode ini. Selanjutnya masuk ke tugas kelima, pengertian telnet. Langsung pada soal pertama, apakah telnet protokol client server? Ya atau tidak? Jawabannya iya. Karena pada paragraf pertama teks bagian what is telnet disebutkan with the use of a telnet client to connect to and execute commands on a remote machine that's hosting telnet server. Karena melibatkan interaksi antara klien dan server, maka jawabannya adalah yes. Selanjutnya, apa yang perlahan menggantikan telnet? Jawabannya adalah SSH. Selanjutnya, bagaimana Anda akan terhubung ke server telnet dengan IP 10.10.10.3 pada port 23? Jawabannya adalah telnet 10.10.10.323. Karena dengan kita memasukkan variabel IP ini dan port 23, format perintahnya menjadi telnet 10.10.10.323. Selanjutnya, kurangnya apa? Berarti semua komunikasi telnet dalam teks biasa. Jawabannya adalah encryption. Alasannya karena ketiadaan enkripsi atau encryption inilah yang menyebabkan komunikasi berstatus plain text. Selanjutnya masuk ke tugas ke-6, menghitung telnet. Pada soal pertama yaitu berapa banyak port yang terbuka di mesin lab. Jawabannya adalah 1. Karena hasil pemindaian penuh tersebut menunjukkan hanya ada 1 port yang terbuka. Selanjutnya port apa ini? Jawabannya adalah 8012. Alasannya karena hasil dari pemindaian penuh seluruh port, jadi mendeteksi bahwa satu-satunya port yang terbuka pada mesin target berada pada port 8012 ini. Selanjutnya port ini ditetapkan, tetapi masih mencantumkan protokol yang digunakannya. Protokol apa ini? Jawabannya adalah TCP. Karena ia menunjukkan jenis transport protokol yang digunakan, yaitu TCP. Soal selanjutnya, sekarang jalankan kembali pemindaian Nmap tanpa tag P. Berapa banyak port muncul sebagai terbuka? Jawabannya 0. Karena ini membuktikan pentingnya melakukan pemindaian penuh atau full scan. Selanjutnya di sini kita melihat bahwa dengan menetapkan telnet ke port non standar itu bukan bagian dari daftar port umum atau 1000 port teratas yang dipindai Nmap penting untuk mencoba setiap sudut saat menghitung. Karena informasi yang Anda kumpulkan di sini akan menginformasikan tahap eksploitasi Anda.
Jadi di sini tidak perlu jawaban. Selanjutnya berdasarkan judul yang dikembalikan kepada kami, menurut kami port ini dapat digunakan untuk apa? Jawabannya backdoor. Alasannya karena spanduk teks atau judul yang muncul memberikan indikasi kuat bahwa port ini sengaja dibuka sebagai pintu belakang. Selanjutnya, milik siapa itu? Mengumpulkan kemungkinan nama pengguna adalah langkah penting dalam pencacahan. Jawabannya adalah Skidi. Karena berdasarkan skenario Lab Trihagmi ini, nama yang muncul adalah Skidi atau salah satu nama ikonik pembuat tantangan di platform ini. Soal selanjutnya, selalu catat informasi yang Anda temukan selama pencacahan Anda panggung sehingga Anda dapat merujuknya kembali ketika Anda melanjutkan untuk mencoba eksploitasi. Jadi di sini tidak perlu jawaban karena di sini hanya merupakan catatan pengingat penting bagi seorang presenter untuk selalu mencatat hasil temuan sebelum melangkah ke tahap eksploitasi berikutnya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disambung oleh saya yaitu untuk tugas ketujuh yaitu mengeksploitasi telnet. Sebelum kita masuk ke soal, kita sedikit membahas apa yang dijelaskan di soal ini. Pada tahap ini, pengguna memperhatikan cara mengeksploitasi pintu belakang atau backdoor telnet yang ditemukan pada tugas sebelumnya untuk mendapatkan akses penuh menggunakan teknik reverse shell. Untuk penjelasannya, untuk setiap pertanyaan beserta alasan Baik, selanjutnya akan disambung oleh saya yang membahas tugas ketujuh yaitu mengeksploitasi telnet. Pada tahap ini, pengguna mempraktikkan cara mengeksploitasi pintu belakang telnet yang ditemukan pada tugas sebelumnya untuk mendapatkan akses penuh menggunakan teknik reverse shell. Lanjut ke pertanyaan pertama, di sini tidak perlu ada jawaban karena ini hanya langkah instruksi awal bagi pengguna untuk melakukan koneksi ke port non standar. Lanjut ke nomor 2 yaitu pertanyaannya pesan sambungan apa yang kami terima. Jawabannya seperti yang tertera di gambar. Kenapa? Karena ketika koneksi telnet berhasil tersambung, terminal langsung memunculkan pesan selamat datang. Unik berbentuk teks kapital Skidi Backdoor atau seperti yang telah di jawaban ini ya. Yang mengonfirmasi bahwa ini memang pintu belakang yang dibuat oleh Skidi karena backdoor kan otomatis belakang. Lanjut ke nomor 3. Apakah kita mendapatkan pengembalian input apapun yang kita masukkan ke dalam sesi telnet? Jawabannya no. Mengapa? Karena ketika pengguna mencoba mengetikkan perintah Linux standar seperti ls atau woami, banyak terminal tidak menampilkan output apapun atau ngeblank. Tiada layar hitam saja. Koneksi ini bertingkah aneh karena tidak memberikan respon baik langsung, sehingga jawabannya adalah tidak. Lalu nomor keempat ini tidak perlu ada jawaban. Kenapa? Karena ini hanya teks petunjuk yang mengarahkan pengguna ke langkah berikutnya untuk menganalisis apakah perintah yang diketik sebenarnya dieksekusi di latar belakang sistem atau tidak. Lanjut ke nomor 5 juga tidak perlu jawaban, karena ini hanya untuk instruksi untuk membuka terminal baru di mesin penyerang atau attacker machine guna menjalankan alat penangkap lalu lintas jaringan. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu yang ini ya. Apakah kami menerima ping? Perhatikan Anda perlu mengawali ini dengan lari. Jawabannya iya. Mengapa? Karena mekanisme pintu backdoor ini, pintu belakang ini, mengharuskan setiap perintah diawali dengan kata kunci, yaitu run. Ketika pengguna mengetik run, ping IP lokal di sesi telnet mesin penyerang yang memantau via TCP/DAM mendeteksi masuknya satu paket ping dari target. Ini memutihkan sistem mengeksekusi perintah tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, ini tidak perlu ada jawaban hanya pernyataan konfirmasi bahwa eksploitasi eksekusi perintah jarak jauh. Lanjut ke pertanyaan ke-8 yaitu dengan kata apa payload yang dihasilkan dimulai. Jawabannya ada MK Vivo. Mengapa? Karena pengguna diminta membuat payload reverse shell menggunakan MS Phenom dengan format netcard. Lanjut ke pertanyaan nomor 9 yaitu seperti apa perintah untuk mendengarkan yang kami pilih di muatan kami. Jawabannya seperti yang ini ya. Ini. Mengapa?
Karena berdasarkan rumus sintaks pada teks petunjuk maksudnya teks di atas yang soal tadi, dan melihat contoh pilot yang di atas yang menggunakan port 4444, maka perintah untuk membuka pendengar koneksi di komputer kita menjadi seperti ini. Lalu ini tidak perlu ada jawaban karena hanya instruksi saja. Dan yang terakhir, apa isi flag TXT? Jawabannya seperti ini ya, agak ribet. Intinya you got the telnet flag. Maksudnya apa sih? Setelah perintah payload berjalan, terminal netcat yang tadinya menunggu itu di sini tadi ya, otomatis berubah menjadi akses terminal aktif ke dalam komputer target. Pengguna tinggal mencari berkas bendera dan membaca isinya. Lanjut ke nomor 8 yaitu memahami FTP atau understanding FTP. Sebelum masuk ke soal, kita sedikit membahas apa sih yang dijelaskan di sini ya, kan panjang nih. Jadi yang dijelaskan adalah membahas teori dasar mengenai protokol FTP yaitu atau File Transfer Protocol. Lanjut ke nomor 1. Model komunikasi apa yang menggunakan FTP? Jawabannya client server. Mengapa? Karena pada paragraf pertama di bawah subjudul ini tadi ya, di sini ada dijelaskan bahwa emang komunikasi yang digunakan FTP yaitu client server. Jadi kami mengambil jawabannya di atas, lalu mengeceknya dan ternyata benar. Lalu apa port FTP standar? Jawabannya 21. Mengapa? Meskipun teks bacaan pada gambar tidak menuliskan nomor port ini secara jelas, tapi dalam standar jaringan komputer, FTP standar tetap mengambil port 21. Lalu dan terakhir ada berapa mode koneksi FTP? Jawabannya 2. Kenapa? Karena di atas ini tadi ada dijelaskan FTP dapat mendukung dua jenis mode koneksi, yaitu mode aktif dan mode pasif. Lanjut ke tugas 9 yaitu menghitung FTP atau enumerating FTP. Seperti tadi di sini dijelaskan, pengguna memperhatikan proses pengumpulan informasi pada layanan FTP yang aktif di mesin lab dengan kombinasi pemindaian Nmap dan interaksi langsung. Ini mulai mesin lab ya. Jadi setelah kami memperhatikannya sendiri, jawabannya ada ini. Berapa port yang terbuka di mesin lab? Jawabannya 3. Mengapa? Karena ketika pengguna menjalankan perintah pemindaian dasar Nmap terhadap alamat IP target, keluarnya tetap 3. Lanjut, di port apa FTP berjalan? Ini seperti yang di atas tadi ya. Di port standarnya tetap 21. Lalu varian FTP apa berjalan di atasnya? Yaitu FTPD. Kenapa? Kenapa kita bisa tahu? Karena untuk mengetahui varian atau merek perangkat lunak server yang digunakan, pengguna perlu melakukan version scanning menggunakan Nmap dengan bendera SV. Lanjut, apa nama file di direktori FTP anonim? Jawabannya public notice txt. Mengapa? Karena berdasarkan petunjuk di teks, petunjuk ini yang ini ya tadi ya. Di situ dijelaskan pengguna masuk ke server dengan mengetik perintah FTP IP target, mengisi username dengan anonymous, dan mengosongkan kata sandi. Setelah berhasil masuk ke dalam direktori utama FTP dan mengetikkan perintah ls1dir, muncul satu berkas yaitu yang ini tadi. Maka ini dia jawabannya karena anonim dimintanya. Lalu menurut kami, apa kemungkinan nama pengguna? Jawabannya Mike. Mengapa Mike? Setelah mengunduh berkas teks di atas menggunakan perintah get public notice txt tadi dan membaca isinya di terminal lokal, di dalam memo atau teks pengumuman umum tersebut tercantum sebuah nama, yaitu nama Mike ini. Dan yang terakhir ini hanya instruksi saja, jadi tidak perlu ada jawaban. Lanjut ke task ke-10 yaitu mengeksploitasi FTP. Sebelum masuk ke soal, di sini dijelaskan pengguna memperhatikan cara mengeksploitasi kelemahan berupa penggunaan kata sandi yang lemah. Jadi kita di sini mencoba mengeksploitasi kelemahan, yaitu dengan menggunakan kata sandi yang lemah. Lanjut ke pertanyaan pertama, apa kata sandi untuk pengguna mikrofon? Jawabannya sendiri adalah password. Kenapa? Dengan memanfaatkan nama pengguna mic yang tadi di tab 9, pengguna menjalankan perintah pencarian kata sandi otomatis menggunakan kamus kata word list. Bawaan Linux ya. Lalu Hedra. Sintaks ini digunakan mengikuti panduan di table di teks gambar, yaitu yang tadi di atas tadi. Lanjut ke nomor kedua. Ini tidak perlu jawaban ya, karena ini merupakan langkah instruksi lanjutan agar pengguna masuk ke server FTP secara resmi menggunakan kredensial yang baru saja ditemukan. Lanjut yang terakhir, apa itu FTP TXT? Jawabannya ya ini ya, TAM you got the FTP flag. Apa sih maksudnya? Setelah berhasil masuk login ke sesi FTP tadi,
menggunakan akun MySMac yang di tab 9, hak akses pengguna kini meluas dibandingkan saat masuk sebagai anonim di dalam direktori akun My ini. Terdapat sebuah berkas rahasia bernama FTP TXT. Nah, dari situ keluarnya ini nanti dia. Dan yang terakhir ini hanya sekedar penutup aja ya. Intinya di sini dijelaskan bab apresiasi dan saran pembelajaran lanjutan yaitu further learning setelah Anda berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian eksploitasi ini. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayaknya